Oke, bismillah. Hai sahabat Sindonius, apa kabar? Kembali lagi di Bedah Isu bareng aku Nada. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol virtual yang semoga menyenangkan dan bermanfaat ya. Bedah Isu kali ini membahas tema waspada ancaman kesehatan mental. Nah teman-teman, kita tahu kesehatan mental merupakan salah satu permasalahan yang mengancam masyarakat saat ini. Berdasarkan data pun tercatat bahwa peningkatan kasus depresi sebanyak 6,5% selama pandemi COVID-19. Dan teman-teman tahu, ironisnya lagi, dalam beberapa kasus malah tersebut juga bisa berakhir pada bunuh diri. Bahkan teman-teman, dalam 1 bulan terakhir ada 2 selebriti yang melakukan aksi bunuh diri karena ketidakmampuan mereka menghadapi situasi tekanan hidup. Nah, ternyata teman-teman Sindonius ada banyak aspek nih yang membuat kita tuh bisa terkena gangguan mental, mulai dari ekonomi, sosial, sampai kehidupan percintaan. Dan teman-teman, kita ada salah satu upaya nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang gimana sih cara menghandle semua krisis yang terjadi sehingga tidak menciptakan dampak yang berkelanjutan. Nah, untuk itu teman-teman, langsung aja kita bedah isunya waspada ancaman kesehatan mental bersama dokter cantik dari RS Universitas Indonesia. Tapi teman-teman, aku sebelumnya mau info dulu nih. Kita akan ada merchandise untuk kamu-kamu penanya terbaik ya. 2 penanya terbaik, kalian bisa langsung aja DM ke rs.ui dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kalian. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Nah teman-teman, sedikit informasi, RS Universitas Indonesia atau yang disebut RSUI merupakan rumah sakit perguruan tinggi negeri yang berada di kampus UI Depok. Nah, buat sahabat Sindonius nih, yang mau tahu infonya lebih lengkap lagi, langsung aja cek di websitenya www.rs.ui.ac.id. Oke teman-teman, halo, aku mau sapa lagi nih teman-teman Sindonius. Ini ada dari mana aja ya teman-teman Sindonius? Oke, ini sambil menunggu. Ya. Nah, sebentar lagi akan kita undang narasumber dokter cantik dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Hai, Dokter Ana. Selamat siang menjelang sore, dokter. Selamat sore. Apa kabar nih, dokter? Dokter sehat? Sehat. Syukurlah. Gimana Mbak Nada kabarnya? Alhamdulillah dokter, sehat juga. Senang sekali ya dokter kita bisa ketemu langsung, ngobrol langsung walaupun secara virtual gitu ya dokter ya. Iya. Dokter ini sepertinya udah cukup nih untuk teman-teman kita. Penasaran deh kayaknya nih tentang kesehatan mental nih. Gimana sih dokter kondisinya saat ini di Indonesia? Kita mungkin boleh langsung ke pertanyaan pertama ya dokter ya. Boleh. Iya, sebelumnya teman-teman Indonesia aku mau informasi dulu. Dokter Anne adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Universitas Indonesia ya. Baik. Oh, ini sudah terdengar ya dokter suaranya ya? Terdengar. Iya, terdengar. Suaranya terdengar? Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Anne. Dokter Anne beliau adalah Dokter Kristiana Siahaan, SPKJ, Dokter Spesialis Kedokteran Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan senang sekali kita bertemu dokter walaupun secara virtual, dan sepertinya sahabat Indonesia sudah pada nggak sabar ya, ini mau bedah isu bareng dokter. Kita boleh langsung masuk ke pertanyaan pertama ya dokter ya. Dokter, menurut dokter, gimana sih dokter kondisi kesehatan mental yang dialami orang Indonesia saat ini? Baik. Kalau pertanyaannya bagaimana kondisi kesehatan mental di Indonesia saat ini, mungkin yang perlu kita ketahui bahwa
memang mungkin pengenalan kita terhadap kondisi kesehatan ini belum merata ya di Indonesia ini ya. Oh. Bukannya bilang juga tidak tahu sama sekali, tapi mungkin belum merata. Di beberapa bagian udah mulai pada mengenali, tapi di beberapa bagian tertentu juga mungkin masih ada yang kurang memperhatikan atau kurang peduli terhadap kesehatan mental itu sendiri. Selain pengetahuan yang kurang merata, itu juga ada juga yang kita bisa bilang bahwa pelayanan kesehatan mental pun juga sama, belum merata ke seluruh Indonesia, sehingga bukan hal yang aneh kalau memang akhirnya masyarakat akhirnya juga kurang mengetahui nih kondisi kesehatan mental. Kemudian yang juga perlu kita ketahui, memang kan kebetulan kita juga memang sudah cukup panjang, hampir 2 tahun ini kita di masa pandemi. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ternyata di masa pandemi ini bukan hanya kesehatan fisik yang terjadi, tapi ternyata juga terjadi peningkatan terhadap kondisi kesehatan mental itu sendiri. Kira-kira mungkin begitu gambaran besarnya ya. Iya dokter, jadi memang selama pandemi ini benar ya dokter ya, terjadi peningkatan ya dokter ya? Kalau dari, oke, faktor apa sih dokter? Apa nih hal yang paling bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dokter? Sebenarnya kalau misalnya kita membahas mengenai hal apa saja yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental, kita tetap bicara pada 3 aspek yang Mbak Nada ya. Jadi baik secara biologisnya, kemudian secara psikologisnya, dan juga secara sosialnya. Biologisnya kita juga udah tahu bahwa tidak ada kesehatan mental tanpa kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik itu juga jelas mempengaruhi. Kemudian pada saat kondisi seseorang mengalami kondisi kesehatan mental Mbak Nada, dia itu juga mengalami kelainan secara biologis nih, jadi memang secara biologis ada yang terganggu. Selain itu psikologisnya itu bagaimana sebetulnya lebih ke arah kita melihat diri kitanya ya, kepribadiannya, bagaimana tipe orangnya. Apakah mungkin dia tipe yang bisa lebih santai, sehingga pada saat mengalami masa pandemik dia juga bisa lebih santai, atau dia tipe yang juga memang pencemas, sehingga pada saat ketemu penyakit yang memang cukup baru kita kenal, jadi dia cemasnya mudah meningkat. Nah setelah itu kondisi sosial itu yang memang kondisi kita pandemi, kondisi kita terisolasi, itu semua tuh saling mempengaruhi sebetulnya. Support system pun juga sebagai suatu hal yang cukup penting nih untuk menjaga kondisi kesehatan mental. Oke, baik. Terima kasih dokter. Halo teman-teman Sindonius, kita sapa lagi ya teman-teman Sindonius. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dokter, terkait penyebab kesehatan mental gitu ya dokter ya. Kalau tanda-tanda dari orangnya sendiri dokter, apa sih dokter gangguan kesehatan mental ini, tanda-tanda itu seperti apa dok? Baik, kalau sebenarnya mungkin kita perlu mengetahui dulu nih ya. Kalau dibilang kondisi kesehatan mental itu tuh gangguannya itu memang macam-macam. Kalau kita menggunakan patokan ada yang namanya itu PPDGJ, itu panduan untuk kita mendiagnosis suatu kondisi. Jadi kalau di PPDGJ itu diagnosis kesehatan jiwa itu ada dari F0 sampai F9 dan itu banyak sekali. Tapi kalau secara umum kita juga bisa membagi dua, yaitu gangguan psikotik dengan gangguan neurotik. Kalau gangguan psikotik itu sendiri sebetulnya yang khas itu adalah gambaran gejala psikotik. Gejala psikotik itu contohnya seperti halusinasi. Halusinasi itu seperti kalau kita melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada, atau kita mendengar sesuatu yang tidak ada sumbernya. Orang lain nggak bisa dengar, tapi kita sendiri yang bisa dengar. Itu gambaran salah satu gejala halusinasi. Nah, itu dia adalah masuk ke gejalanya psikotik. Sementara kalau gangguan neurotik itu sendiri ada macam-macam juga. Itu gangguan suasana perasaan tuh Mbak Nada. Ya, baik dokter Rana, mohon maaf dokter, mungkin boleh diperbesar lagi dokter suaranya, mohon maaf dokter. Oh baik. Iya, terima kasih dokter. Iya, sekarang cukup terdengar nggak ya? Cukup sih dokter, mungkin bisa lebih. Sebentar ya. Iya. Hai sahabat Sindonius, nggak apa-apa ya, ini kita gangguan teknis sedikit ya. Jangan lupa pokoknya buat penanya terbaik, kita akan kasih merchandise buat kalian. Jadi yuk langsung aja tanya-tanya. Dan kalian boleh sharing misalnya kalian lagi ada masalah apa, atau yang lagi galau mungkin bisa langsung aja share di kolom komentar.
Baik, Mbak Nada udah terdengar jelas belum ya, Sarah? Kalau dari aku sih cukup jelas ya dokter ya. Cukup jelas ya. Mungkin kita coba dulu ya begini ya. Ini sudah dikeraskan juga volumenya. Sudah dokter, ini sudah maksimal. Ya, Oke, iya iya. baik. Silakan dilanjutkan dokter. Terima kasih. Iya, iya, sama-sama Mbak Nada. Saya ulang sedikit kali ya Mbak Nada ya. Iya boleh banget Tadi kan dokter. pertanyaan apa sih tuh gejala-gejala gangguan mental gitu ya tadi pertanyaannya ya. Iya. Kalau ditanya gejalanya apa itu sebetulnya kan tergantung gangguannya tuh apa. Nah, kita itu kalau dari segi kedokteran jiwa memang membagi diagnosis kesehatan mental itu tuh menggunakan satu panduan buku namanya PPDGJ. Jadi di PPDGJ itu gangguan itu dimulai dari F0 sampai F9. Itu macam-macam mulai dari gangguan yang secara biologis memang nyata kemudian sampai akhirnya gangguan suasana perasaan. Nah, sementara kalau secara umum kita bisa membagi dua nih, gangguan psikotik dan neurotik. Kalau gangguan psikotik itu artinya adanya gambaran gejala-gejala psikotik. Gejala psikotik itu bisa macam-macam. Salah satu contohnya halusinasi. Halusinasi itu kayak kita kalau melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada, atau kita mendengar sesuatu yang sebenarnya juga nggak ada sumbernya, atau kita merasa disentuh padahal kita tidak ada yang menyentuh, itu adalah halusinasi. Dan salah satu gejala psikotik yang juga khas itu ada yang namanya waham. Waham itu kalau kita memiliki ketakutan berlebih, Mbak Nada. Jadi kita ngelihat orang, kita langsung pikirannya, wah saya mau dijahatin nih, wah saya mau dibunuh. Nah itu Netting ya dokter adalah ya. kelompok penyakit. Ya, betul. Itu kelompok penyakit yang psikotik ya Mbak Nada ya. Iya. Nah satu lagi adalah neurotik. Neurotik itu lebih ke arah gangguan yang memang gangguan suasana perasaan. Walaupun di neurotik ini juga bisa ada gejala psikotik ya Mbak Nada ya. Cuman dasarnya adalah lebih ke arah gangguan suasana perasaan. Nah mungkin ini yang lebih sering kalau sekarang nih ada orang depresi. Nah itu dia di kelompoknya yang neurotik itu Mbak Nada. Mungkin dia perasaan sedih yang berlebih atau senang berlebih. Namun intinya itu dari gambaran gangguan kesehatan jiwa, gangguan kesehatan mental itu Mbak Nada, satu patokan yang kita pakai adalah apabila gangguan-gangguan gejala-gejala itu sudah menimbulkan gangguan fungsi seseorang Mbak Nada. Fungsi itu bisa macam-macam Mbak Nada. Fungsi dia sebagai individu, yaitu contohnya dia udah nggak bisa lagi melakukan perawatan diri, atau fungsi dia secara sosial, jadi dia nggak bisa nih berelasi sama orang lain. Nah, itu adalah salah satu gejala yang bisa kita kenali tuh Mbak Nanda. Oke, baik dokter. Jadi ternyata banyak juga ya dokter ya gejala-gejalanya. Nah dokter, dari gejala-gejala tersebut dokter, gimana nih dokter kalau misalnya memang itu terjadi, apakah lebih baik kita ke psikologi dulu atau ke psikiater? Baik, sebenarnya sih nggak ada panduan yang pasti ya mesti ke psikolog atau ke psikiater. Intinya sih pertama-tama kalau kita mengalami atau mungkin orang terdekat kita mengalami, yang pertama perlu kita bantu sih adalah ya kita coba membantu si orang itu sendiri dulu ya, kita kenali gejalanya. Lalu kita coba lihat apa sih yang menjadi permasalahannya. Jadi kita coba bantu dia. Kalau memang akhirnya nggak bisa, ya udah kita bawa ke tenaga profesional. Nggak ada kok pilihan yang khusus sebetulnya mesti ke psikolog atau ke psikiater. Jadi bisa dimulai kemana aja dan nanti biasanya pun juga akan disarankan nih kebutuhannya kemana. Oke oke dokter, menarik sekali sih dokter. Tapi memang ya dokternya banyak korban-korban gangguan kesehatan mental gitu ya dokter. Mereka tuh nggak tahu gimana cara nanganinnya dokter. Bahkan kadang maaf suka ada yang salah arah gitu ya dokter ya. Larinya entah kemana yang memang nggak valid gitu dokter untuk penanganannya sehingga bahkan semakin terpuruk mentalnya gitu dokter. Nah tapi dokter, menurut dokter apakah di masa pandemi ini memungkinkan nggak sih dokter, misalnya pandemi kita nggak tahu ya dokter sampai kapan, mungkin nggak dokter kalau di masa pandemi ini tetap kita bisa tingkatkan lagi nih untuk meminimalisir gejala gangguan kesehatan mental itu gimana dokter? Iya, jadi ibaratnya kita meningkatkan awareness ya Mbak Nada ya Iya, daripada kondisi kesehatan kita ya. Ya tadi kalau yang tadi Mbak Nada bilang ada yang kebingungan juga mencari kemana akhirnya malah semakin terpuruk gitu ya Mbak Nada ya. iya, Sebenarnya mungkin kalau kita yang mengalami memang kita pasti bingung ya Mbak Nada ya mau nyari bantuan kemana. Sehingga biasanya kita
mengharapkan ya lingkungan sekitarnya nih yang bisa jadi support pertama dulu gitu maksudnya. Support Sehingga system kalau ya. nanti kalau kita mengalami betul support system. Jadi kalau kita pertama kali nih ngalamin, misalnya kita udah ngenalin, kok cemas saya berlebih banget nih ya, kok saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak mau keluar rumah, pekerjaan semua berantakan, terus rasanya mood saya nggak enak banget. Nah mungkin kalau kita udah mulai mengalami, kita bisa nih pertama cari orang yang dipercaya dulu Mbak Nada. Kita dekati orang yang paling bisa dipercaya dan kita coba ceritakan. Nah, sebaliknya sebagai support system terdekat ya kita coba untuk menjadi pendengar yang aktif ya Mbak Nada ya maksudnya Ya, bukan bukannya mengabaikan maksudnya tapi kita coba juga kalau bisa setuju memberikan banget. support karena kadang-kadang kadang-kadang di satu situasi nggak perlu juga sampai mesti ke dokter seperti itu. Kadang-kadang kalau kita punya support system yang oke, kondisi kita bisa membaik nih dengan bantuan dari sekitar kita. Nah, tapi kembali lagi tadi yang kita bilang, kalau misalnya memang ternyata nggak bisa, bantuan tenaga profesional selama masa pandemi ini pun tetap bisa dijangkau. Kalau takut ke rumah sakit, kita punya layanan telekonsultasi. Itu pun bisa kita akses di mana-mana. Dan sekarang sudah banyak sekali layanan telekonsultasi. Dan kalau dianggap perlu pun, biasanya baru setelah itu disarankan sebaiknya ketemu yang bisa tatap muka. Jadi segala usaha, segala sarana nih udah cukup banyak sih kalau saya rasa yang Mbak Nada ya Iya, untuk meminta betul dokter. bantuan. Kalau kita rasa nggak oke gitu ya Mbak Nada ya. Setuju sekali dokter, memang orang terdekat kita, seperti kita tuh sangat berpengaruh ya dokter ya terhadap mental kita, mulai dari keluarga, sahabat, teman-teman, kolega kantor gitu ya dokter ya. Memang lingkungan sangat mempengaruhi ya dokter ya. Nah dokter ini ada pertanyaan menarik lagi dokter dari IM_UMBU. Uh, karena quarter life crisis ini masih berlangsung ya dokter ya. Gimana sih dokter untuk menghindari overthinking atau negative thinking tadi dokter? Iya, ini kalau ngomongin overthinking mungkin lebih ke arah jadinya cemasnya, jadi biasanya munculnya gejala cemas-cemas gitu ya, overthinking. Ya, Kita suka mikirnya jauh banget, berpuluh-puluh langkah ke depan, sampai benar akhirnya banget. kita nggak tahu nih apa yang kita lakukan zaman ada. Betul Sehingga kalau dokter. misalnya ditanya bagaimana cara, iya, gimana cara kita mengatasi overthinking, cara pertama adalah kita ada salah satu teknik yang juga bisa dilakukan, namanya mindfulness. Mindfulness itu artinya membawa kita ke saat yang sekarang. Jadi, bukannya kita nggak mikirin tentang hari esok, bukan. Tapi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dulu nih saat ini. Jadi kalau kita udah mulai kejauhan mikir, ya kita kembaliin dikit, kita ajak, kita coba mikir, oke, ini kekhawatiran saya nih masih rasional atau enggak ya, gitu ya Mbak Nada. Jadi kita kembali, oke, kalau saya takut nih besok akan apa yang terjadi, sekarang saya mulai mikir adalah, oke, yang sekarang bisa saya siapkan untuk besok tuh apa. Jadi ajak nih kembali ke masa sekarang dan saat ini. Memang ini kadang sulit Mbak Nada. Iya, Sehingga betul sekali biasanya dokter. mungkin beberapa kasus iya sulit. Beberapa kasus mungkin butuh bantuan seperti kalau di kita yang kita bahasakan dengan namanya psikoterapi Mbak Nada. Jadi dengan bantuan psikoterapi ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai. Seperti salah satu contohnya cognitive behavior therapy, CBT gitu Mbak Nada. Jadi bagaimana kita mengendalikan pikiran kita supaya perasaan kita tuh bisa lebih nyaman. Intinya memang kita mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran yang irasional atau yang mungkin tidak ada dasarnya ke terlalu jauh dan kita bawa ke yang lebih rasional supaya kita bisa fokus aja dulu ke satu-satu ke saat ini seperti itu. Setuju banget dokter. Eh, Gimana ya dokter ya kalau misalnya kita melakukan hal-hal produktif gitu dokter, apakah itu bisa menghilangkan rasa negatif thinking tadi atau overthinking tadi? Bisa, itu salah satu caranya juga. Jadi selain pada saat kita gini, jadi kalau kita udah ngerasa kok kayaknya saya overthinking nih. Nah, kita cobakan ya lakukan mencari pikiran-pikiran alternatif itu ya Mbak Nada ya. Ya, Tapi kan ada satu sisi yang kadang-kadang kita nggak bisa ngendaliin ya Mbak Nada ya. Kita jadinya mau kita coba untuk mau kita coba cari alternatif thinking, tapi kok kayaknya mentok kayak gitu ya. Nah, sehingga salah satu cara yang bisa kita lakukan juga adalah distraksi. Distraksi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya juga nggak mesti yang seperti kerja produktif atau apa, tapi kegiatan-kegiatan yang cukup menyenangkan, itu juga salah satu cara tuh yang bisa membuat kita
fokus ke saat ini. Oke, saat ini saya sedang melakukan apa? Itu kayak gitu, Mbak. Iya, iya, iya. Sebenarnya dengan positive thinking kita terus berusaha gitu ya dokter ya, tanpa harus sedikit-sedikit hal-hal sepele sebenarnya bisa jadi bikin kita overthinking ya dokter ya. Dengan sebenarnya hal itu nggak perlu kita pikirin gitu ya dokter, tapi ternyata itu lumrah terjadi loh dokter, termasuk ke aku sendiri deh kayaknya. Tanpa disadarin gitu ya dokter ya. Dokter, Iya. tapi ini ada pertanyaan lagi nih dokter terkait isu yang dua selebriti itu loh dokter di 1 bulan terakhir ini kita tahu ya dokter ya ternyata depresi itu bisa berujung kepada aksi bunuh diri. Itu gimana tuh dokter? Gimana sih dokter cara mengatasi itu? Iya, ini juga salah satu yang memang menjadi salah satu perhatian dari sisi kesehatan mental ya Mbak Nada. Karena ternyata angka bunuh diri kita itu, bahkan angka berpikiran untuk mengakhiri kehidupan itu cukup tinggi nih di masyarakat. Memang sih kalau beberapa penelitian mengatakan bahwa banyaknya di usia muda ya maksudnya ya memangnya. Nah kalau kita melihat, saya sih sebenarnya nggak terlalu ngikutin ya Mbak Nada ya kasus yang artis itu. Cuman setidaknya saya sempat tahu lah yang bahwa dia lompat dari apartemennya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui kan, jadi seperti tadi dibilang biopsikososial ya Mbak Nada ya. Iya. Jadi kalau secara biologis pada saat kondisi kita depresi Mbak Nada, jadi memang fungsi otak kita ini terganggu karena hormonnya nggak seimbang. Sehingga pada saat seperti itu, kita itu sering mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak melalui pertimbangan yang cukup. Jadi kita kadang-kadang melihatnya jalan pintas. Kemudian pikiran-pikiran kita juga biasanya lebih terarah ke yang negatif. Sehingga kadang-kadang pada kondisi seperti itu biologisnya itu jadi lebih ke arah yang mempengaruhi pikiran kita. Kemudian secara psikologis yang perlu kita tahu juga bahwa ya mungkin namanya artis seperti itu kan pekerjaan yang cukup gimana ya, cukup banyak tuntutan ya dari masyarakat ya, ibaratnya dia sebagai seorang public figure, dia banyak dinilai sama orang, dan mungkin juga dia memiliki beban, mungkin ada banyak tuntutan. Jadi selain dia mesti memenuhi tuntutan dia sebagai artis kepada masyarakat, tapi kan di sisi lain kita juga nggak tahu nih dia punya stres yang lain ya, mungkin dia di keluarga juga punya tuntutan, sehingga ibaratnya bebannya dia tuh banyak. Nah, pada saat kondisi seperti itu, otaknya dia itu juga lagi nggak berfungsi dengan baik, karena hormonnya nggak seimbang, sehingga mungkin yang paling sering adalah keputusan-keputusan impulsif lah, seperti udah lebih baik mati aja, akhirnya beneran lah dia lakukan. Jadi kadang-kadang kondisi kemudian ketahanan mental seseorang itu memang sangat mempengaruhi Nada. Bagaimana dia bisa menyikapi nih masalah yang sedang dihadapi. Iya, ya, jadi memang ternyata depresi bisa berujung pada aksi bunuh diri gitu ya dokter. Jadi itu udah dikendalikan gitu ya dokter ya, bukan pikiran kita yang normal lagi ya dokter ya, udah di luar sadar ya dokter ya. Jadi bukannya kita juga bilang kita nggak di dalam bawah sadar, enggak, tapi kita tetap sadar sebenarnya benar. Cuman mungkin biasanya kita suka lebih cepat berpikir ke jalan pintas jadinya Mbak. Karena sebenarnya fungsi otak depan kita nih yang memiliki fungsi eksekutif nih yang biasanya mempertimbangkan sesuatu, mengambil keputusan, itu tuh sedang terganggu. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu lebih ke arah keputusan yang impulsif Mbak Nada. Oke, baik dokter. Lalu gimana dokter? Kebiasaan apa nih dokter yang bikin kita ayo tetap positive thinking gitu sebisa mungkin kita berpikirnya panjang gitu nggak ngambil jalan pintas tadi itu gimana dokter? Tips and tricksnya dari dokter Anne nih. Baik, sebenarnya kalau tadi Mbak Nada ngomong positive thinking, saya sih juga mau bilang ya, positive thinking itu baik, cuman kan kadang-kadang sekarang kalau ada orang istilah toxic positivity itu juga nggak oke Iya ya. Jadi betul. semuanya, ya itu maksudnya tadi saya mungkin sedikit mau ngebahas itu tuh. Jadi kadang-kadang juga ya bukan berarti semuanya harus positif, enggak. Cuman mungkin yang perlu kita sadari adalah kalaupun memang ada kejadian negatif, gitu maksud saya, mungkin kita bisa melihat secara lebih menyeluruh, kita lihat, kita ambil nih sisi positifnya apa. Kemudian kalau ditanya apa ya tipsnya supaya bisa lebih bertahan, ya memang yang pertama itu mungkin yang kadang kita suka lupa nih mengapresiasi diri. Jadi kita lebih banyak memikirkan tuntutan kita kepada eksternal. Jadi kayak misalnya contohnya tadi yang kasus tadi itu misalnya ya. Jadi dia lebih memikirkan gimana nih memenuhi harapan dari sosial.
Sementara mungkin kadang dia lupa nih untuk mengapresiasi diri. Sehingga gimana nih kita mengapresiasi diri, kita mencintai diri kita, kemudian kita melakukan hal-hal yang cukup seperti misalnya kita kayak menjaga diri kita kasih makanan yang bergizi, kita kasih juga olahraga yang cukup, itu juga salah satu hal yang bisa membuat kita lebih lebih bisa memiliki ketahanan mental. Kemudian ya memang kalau mau dibilang ya rasa bersyukur itu juga perlu ya. Kita bisa mensyukuri hal-hal apa nih yang sudah kita dapat. Kadang memang kalau kita membandingkan diri kita terus-terusan agak susah ya kalau kita bandingin diri kita sama kondisi orang lain. Terutama mungkin kalau kondisi orang lain yang lebih baik. Sehingga gratitude itu juga penting nih untuk Ya, menjaga oh. kesehatan mental diri. Ya, mohon maaf dokter, mungkin sedikit terputus ya dokter ya. Apa sudah terdengar dokter suara aku? Ya, udah terdengar. Ya, boleh Sudah dilanjut. terdengar. Baik, boleh dilanjut dokter. Iya, jadi kalau tadi mungkin saya sedikit mengulang aja ya Mbak Nada ya, bahwa yang penting itu adalah kita mesti nggak boleh lupa nih kita mengapresiasi diri. Ya. Kemudian ya, gimana kita melakukan self care itu juga penting. Jadi kita memiliki hidup yang cukup produktif. Self care itu mulai dari perawatan diri baik secara fisik maupun secara mental. Jadi gizi yang cukup itu juga penting untuk kita. Kemudian rasa bersyukur juga perlu kita tingkatkan ya, bahwa apa nih yang kita sudah dapatkan ini ya kita perlu syukuri juga sebetulnya. Sembari ya kita juga tetap kita melakukan refleksi diri, kira-kira apa ya yang kurang yang bisa kita perbaiki. Baik dokter. Nah tuh teman-teman Sindo, ini bagus banget pesan dari dokter Anne ya. Kita perlu lebih memperbanyak apresiasi diri, bersyukur, dan refleksi diri. Betul dokter? Iya, betul Mbak Nada. Dokter ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Anik_Yola dokter. Apa yang harus kita lakukan pertama jika kita mendapat ancaman dari orang terdekat seperti keluarga sendiri dokter? Aduh ini sedih sih dokter, ini gimana ya dokter ya cara mengatasinya? Baik, mungkin kalau kayak gini kita agak terlalu ini ya, agak terlalu sulit menilainya. Ancamannya ini dalam bentuk ancaman seperti apa? Mungkin kita anggap aja Oke. sebagai suatu ancaman. em, karena kan kalau ancaman nih maksud saya ya, kalau ancaman itu bisa macam-macam ya, ancaman Ya. secara fisik maupun ancaman secara mental. Intinya sih sebenarnya gini, pada saat kita merasa orang terdekat kita nih mengancam kondisi kita, mungkin kita perlu pikirkan dulu pertama, kira-kira saya nih ancamannya ini nih dalam bentuk apa dulu? Pertama kita screening dulu nih. Kemudian apakah peringatan dari keluarga, ancaman dari keluarga ini sebetulnya merupakan sebagai suatu ancaman atau mungkin sebagai suatu peringatan bisa jadi. Jadi kita mencoba melihat secara lebih umum dulu. Tapi kalau memang ternyata ancaman ya Mbak Nada ya, Ya, sebenarnya ya yang bisa dia lakukan ya mungkin dia bisa mencoba mencari pertolongan kepada ya lini keduanya. Mungkin ring satunya kan keluarga, tapi kan ada ring selanjutnya mungkin teman-teman, sahabat, dan setelah itu misalnya memang pun ternyata tidak membantu ya seperti tadi, tenaga-tenaga profesional kan mungkin bisa nih sedikit membantu ya untuk mencairkan suasana itu. iya baik dokter. Memang kalau kita bicara keluarga, sepertinya sangat privacy gitu ya dokter ya. Dan ini tergantung konteks permasalahannya seperti apa gitu ya dokter. Kadang kita mungkin termasuk aku gitu ya, yang umur-umur masih labil gitu. Kadang kita cerita hanya perspektif kita gitu kan ya dokter. Maksudnya persepsi orang beda-beda. Dan kadang apa yang menurut kita A belum tentu ya dokter ya, ternyata sebenarnya maksud keluarga kita itu baik sebenarnya untuk mendukung kita atau membantu kita, tapi kadang kita nangkapnya itu adalah sebuah tekanan gitu ya dokter. Bener nggak sih dokter, itu gimana ya dokter ya? Iya betul, itu yang makanya kita bilang kan sebenarnya kan itu tergantung persepsi kita ya menerimanya sebagai apa. Ya, Jadi seperti yang tadi saya bilang, bukannya juga mengabaikan rasa terancam itu, bukan. Tapi mungkin kita mencoba melihat dari berbagai perspektif, yang tadi Mbak Nada bilang. ya, Dengan cara menceritakan kepada orang lain, sebenarnya mungkin kita bisa mendapatkan perspektif yang berbeda nih dibandingkan dengan kita sendiri. Bukan artinya juga membenarkan langsung, tapi setidaknya kita bisa melihat, oh ada kemungkinan ini deh ya, nggak melulu ini sebagai suatu ancaman. Jadi cerita sama orang lain itu sebenarnya bukan cuman tujuannya curhat sih sebetulnya, ya. tapi kita mencoba mencari perspektif lain dari satu kasus. Seperti itu kira-kira Mbak Nana. Baik dokter, aduh senang sekali hari
sebenarnya kita pembahasannya tuh seru banget dokter. Masih banyak pertanyaan, hal-hal yang perlu kita dalamin lagi, tapi mengingat waktu yang sangat terbatas dokter, sedih sekali. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu langsung gitu ya dokter, amin. Aku bisa ketemu dokter Ane gitu ya, atau bisa lagi kita ngobrol sama sahabat Sindonius gitu ya, di bedah isu berikutnya gitu, amin ya dokter ya, semoga sehat selalu dokter. Nah dokter, boleh nggak dokter kasih closing statement dokter, apa sih dokter tips and tricks buat sahabat Sindonius biar kita tuh kesehatan mentalnya tuh terjaga terus, gimana dokter? Oke. Ya mungkin satu pesan ya, kita mungkin kita nggak akan bisa ngebantu orang lain dalam situasi kesehatan mental kita yang juga nggak stabil. Sehingga kesehatan mental kita itu adalah suatu hal yang utama. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita jaga kesehatan mental kita ya dengan cara itu ya. Ya betul Apresiasi dokter. diri, kritik, dan juga refleksi diri. Sehingga pada saat kita sendiri sehat mental, kita bisa nih ngasih bantuan ke orang lain. Baik dokter, menjadi catatan untuk kita dan teman-teman semua ya. Sekali lagi dokter Anu, terima kasih banyak, senang sekali, sangat menyenangkan dan bermanfaat dokter. Semoga dokter sehat-sehat selalu ya dokter ya. Eh, Iya, amin Mbak Nada. Sampai ketemu Sama. lagi di lain waktu dokter. Iya, selamat sore Mbak Nada. Selamat sore, sahabat Indonius. Pamit undur diri ya. Salam sehat semuanya. Dadah.